Ya. Kalau banyak pengeluaran dana, berarti ini dibenahinya tidak hanya satu. Nih contoh, benahi satu, benahi dua, ya, benahi tiga, empat, dan seterusnya. Kemarin Bu Rati bilang, Bu, benahinya itu tidak hanya satu, boleh, ya. Ini di akar masalahnya ini hanya A11 dan A12. Untuk dibenahinya di masuk ke RAKS-nya banyak yang harus diperlukan dana, maka ditulis di sini, ya, benahi satu, benahi dua, benahi tiga, dan seterusnya. Oke, paham sampai sini? Oke, berarti Ibu siapa? Bu Yeni belum mempresentasikan tugasnya. Silakan. Ya, guru belum memiliki kemampuan merencanakan pembelajaran efektif. Alternatif solusinya adalah workshop atau latihan. Kemudian masalah yang kedua, pendekatan pembelajaran memberikan pengalaman menyenangkan dan berpusat pada anak sesuai untuk anak usia dini. Akar masalahnya, guru belum memiliki kemampuan pengelolaan kelas. Alternatif solusinya pelatihan atau workshop. Masalah ketiga, muatan pengembangan yang selaras dengan kurikulum penguatan aspek pengembangan kontekstual dan bermakna. Akar masalahnya, guru belum memiliki media pembelajaran. Alternatif solusinya menyediakan media pembelajaran kontekstual sesuai dengan tema pembelajaran. Masalah yang keempat adalah asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Akar masalahnya, guru belum memiliki kemampuan membuat asesmen. Alternatif solusinya pelatihan dan penyediaan berkas asesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya dari KBRT Kecamatan Sukamakmur akan mempresentasikan hasil analisis terkait PB perencanaan berbasis data yang ada di KBRT Sukamakmur. Ini yang pertama, identifikasi masalahnya itu adalah ketersediaan APD outdoor. Mungkin kalau di dalam poin atau nama indikatornya itu ada di indikator E1 di sarana prasarana esensial. Tepatnya itu kami itu adalah di APD outdoor. Refleksi atau akar masalahnya adalah minimnya penggunaan DOP untuk ketersediaan APD outdoor, karena memang kami itu kaum baru yang baru mendapatkan BOP hanya pada tahap 2 dan sekarang. Jadi memang belum ketersediaan AP-nya belum ada. Terus refleksi selanjutnya, jumlah AP dengan jumlah anak tidak seimbang. Anak-anaknya banyak tapi AP-nya kurang atau tidak ada. Akhirnya dibenahinya atau solusinya kami itu memaksimalkan penggunaan BOP untuk ketersediaan AP outdoor yang mungkin nanti bisa masuk ke AKS, ke KS. Selanjutnya yang kedua adalah ketersediaan perangkat TIK. Yang kami anggarkan itu adalah SSD, penyimpanan SSD. Refleksinya itu tidak adanya penyimpanan khusus data sekolah. Terus sering terhadapnya juga data-data sekolah karena penyimpanan yang tercecer. Untuk benahinya sama, yaitu memaksimalkan penggunaan DOP untuk ketersediaan pembelian SSD. Ini belum selesai, mungkin saya bacakan dulu saja yang ada di sini. Yang pertama itu ada yang ketiga E.7 indeks layanan holistik integratif itu pada penerapan PHBS. Ini hasil dari refleksi berupa akreditasi, Bu. Jadi di kami itu ternyata komponen rutinitas minum air putih belum dirutinkan di anak, sedangkan saat penilaian akreditasi itu kegiatan minum air putih pada anak itu harus dirutinkan. Itu belum di kami, belum maksimal. Selanjutnya yang belum maksimal juga adalah kegiatan gosok gigi di sekolah. Itu belum maksimal juga menurut asesor penilaian kemarin asesor. Dan juga komponen memotong kuku belum terstruktur jadwalnya, belum terjadwal. Itu merupakan evaluasian dari akreditasi yang kami masukkan ke PBD ini. Dan solusinya itu atau benahinya itu membuat kartu yang memuat jadwal pelaporan anak minum air putih di lembaga, jadwal gosok gigi dan juga jadwal memotong kuku. Jadi sebenarnya banyak, cuma di sana hanya itu. Satu lagi
lagi mungkin ya terkait indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Nah ini yang di S.4 itu di identifikasi masalah. Untuk refleksinya itu belum ada budaya di satuan yang secara rutin mendorong terjadinya supervisi oleh kepala satuan. Kemudian belum ada budaya melakukan refleksi praktik pembelajaran bersama dengan rekan sejawat. Nah, untuk benahinya itu adalah melakukan kegiatan komunitas belajar yang memang kita di sekolah penggerak ini sudah susun Bu. Cuman belum di tahap satu ini, di tahap selanjutnya. Kemungkinan di sekolah saya itu komunitas belajarnya itu dilaksanakan di bulan Agustus. Kemudian juga kegiatan pelatihan mandiri dengan komunitas praktis. Nah itu adalah benahi atau solusi dari yang indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Teman-teman kan tadi sudah membuat format IRB ya, identifikasi, refleksi, benahi, dan ketika di LKS, nah itu nanti bikin kegiatan-kegiatan dari masalah dan juga ada angkat masalah lalu benahi. Nah kira-kira program apa yang akan dibuat di LKS gitu? Sesuai surat edaran bersama Mendagri nomor 907649 bla bla bla. Kemendikbudristek bersama Kemendagri sepakat mengeluarkan surat edaran bersama untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan anggaran pendidikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Poin yang dijelaskan dalam surat edaran bersama tersebut antara lain AKAS menjadi aplikasi tunggal. Nah, ketika AKAS ini nanti rilis, ini akan menjadi aplikasi tunggal dalam pelaporan dana BOS dan juga BOP untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS. Lalu untuk kita dinas pendidikan, kita ada aplikasi namanya Markas. Nah Markas ini juga nanti akan menjadi aplikasi tunggal untuk dinas pendidikan dalam pengelolaan dana BOS, dan Markas akan terintegrasi dengan SIPD. Jadi nanti semua laporan-laporan dari lembaga akan terlihat di aplikasi dinas itu namanya Markas, manajemen ARKAS. Integrasi ini akan menjadikan ARKAS aplikasi tunggal untuk pengelolaan anggaran sekolah yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Jadi efektif itu, jadi hanya satu kali input nanti di ARKAS itu. Nah itu udah membuat semuanya. Kalau dulu kan masih bersifat ada manual gitu kan laporan itu. Kalau nanti semuanya serba di ARKAS gitu, sampai pengesahan dan pelaporannya. Dasar hukumnya itu Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Pasal 25 petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Waktu itu tidak disebutkan secara spesifik aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan dana BOS. Dan juga kepala sekolah menyampaikan perencanaan dana BOS reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS pada kementerian. Setelah keluar Permendikbud nomor 2 tahun 2022 pasal 35 petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan disebutkan secara spesifik input RKS pada sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah ARKAS. Nanti semua laporan itu harus diinput di aplikasi ARKAS. Juga kepala satuan pendidikan penerima dana BOS harus menyampaikan perencanaan dan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan ARKAS yang disediakan kementerian. ARKAS sendiri pengenalannya sudah dari tahun 2018 untuk satuan pendidikan. Lalu tahun 2019 satuan pendidikan mampu menggunakan ARKAS. Di tahun 2020 ARKAS sudah terintegrasi dengan Bosalur. Di 2021 surat edaran bersama Mendagri nomor 907649 SJ dan Kemendikbudristek nomor 7 tahun 2021 dan kita antara ARKAS, Markas, dan SIPD. Lalu di 2022 itu tahun Merdeka Belajar. Di 2023 rilis ARKAS versi 4 terintegrasi dengan Siplah. Nanti akan rilis ARKAS versi 4 yang sekarang itu ARKAS versi 3.3 yang dipakai. Perbedaan sebelum dan sesudah adanya ARKAS.
Dulu sebelum adanya ARKAS, aplikasi anggaran itu terdapat beberapa aplikasi pengelolaan anggaran satuan pendidikan. Format datanya, format data, dan standar acuan masih bervariasi. Persetujuan dokumen, prosesnya waktu itu proses persetujuan dokumen memakan waktu karena alur bervariasi. Konsolidasi anggaran, proses konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas dilakukan secara manual. Lalu sesudah adanya ARKAS, satuan pendidikan cukup input ke satu aplikasi pengelolaan anggaran sekolah yang terhubung dengan aplikasi daerah, SIPD, dan data pokok pendidikan. Dari kemarin ya, contohnya dibuat itu kan, yang awalnya dari rapor pendidikan, contoh melalui PBD, satuan pendidikan membuat rencana pendidikan dan anggaran berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari indikator-indikator perbaikan yang ditunjukkan oleh rapor pendidikan. Lalu setelah rapor pendidikan kita lihat gitu kan, baru kita satuan pendidikan itu melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran. Contohnya satuan pendidikan membuat dokumen AKS berdasarkan kegiatan dan hasil PBD serta sudah disetujui oleh dinas dengan ketentuan yang berlaku. Lalu pelaksanaan atau pengadaan, pembelajaran dan atau realisasi, satuan pendidikan membelanjakan kebutuhan berdasarkan rencana kegiatan secara elektronik melalui Siplah sesuai dengan dokumen RKS. Dan alurnya itu gini, install ARKAS, maka kita download, kita install, lalu kita registrasi. Setelah registrasi nanti dinas pendidikan akan memberikan kode aktivasi untuk ARKAS-nya. Lalu setelah diberikan kode aktivasi, teman-teman baru bisa login. Dan situ baru teman-teman membuat berkas kerja. Berkas kerja ini kalau masalah ini harus online nih. Nanti akan keluar dengan sendirinya dana yang teman-teman terima gitu di aplikasinya akan muncul dengan sendirinya. Lalu mengajukan pengesahan berkas kerja dan mengesahkan dari kita itu dari dinas pendidikan kita mengesahkan ketika emang itu sudah diterima. Kalau ke penerimaan pada setelah kita sahkan itu dana itu akan disalurkan ke satuan pendidikan. Lalu setelah itu baru satuan pendidikan itu membuat BKU bulanan.